Kasih ditambah, ayo. Boleh tambah dikit. Lihat telurnya ya. Mau kasih tambah. Nih Ra, udah gue beliin. Ayo Ardi, ini banyak banget loh. Kan tamu undangan lo pasti banyak, makanya gue beliin sebanyak ini. Lo tau gak sih, untung gue ngebut kesananya. Tokonya hampir tutup. Aigo, aduh gue jadi gak enak banget nih sama lo. Maaf ya, gue ngerepotin banget ya. Ra, gak repot. Ini semuanya jadi berapa? Tunggu ya, gue ambil uang dulu. Gue ganti, oke? No. Gak usah diganti. Anggap aja ini hadiah dari gue buat lo. Ya? Makasih ya. Sama-sama Rara. Satu hal yang pengen gue minta sama lo. Lo jangan sedih lagi. Gue akan selalu ada buat lo, Rara. Gue mau Ardi. Sama-sama Rara. Ya udah gue masuk duluan ya. Gak enak udah malam. Lo juga pulang nanti kemana? Iya. Thank you ya sekali lagi. Ayo, sama-sama. Iya, lo hati-hati Bang. Annyeong. Annyeong, selamat istirahat. Iya. Ya. Besok gua akan nembak Rara di hari spesialnya. Semoga aja Rara mau terima cinta gue. Kawan, jujur saja ya. Beta ini toh tidak pernah memperhatikan Ale punya mantan Nona Ipa itu lagi dekat sama siapa. Tapi kalau bicara soal Kakak Vero, beta lihat-lihat beberapa hari ini Kakak Vero itu tidak lagi mengajar olahraga di sekolah kita. Mungkin dia sudah putus PKL sama ketua punya sekolah apa ya? Bisa jadi. Nah gini loh, apa ada hubungannya selesainya PKL Kak Vero dengan perjodohannya Rara sama Kak Vero? Ya kan? Harusnya Kak Vero tetap antar jemput Rara dong sebagai jodohnya dia, sebagai calon tunangannya dia. Tapi sekarang apa? Rara malah deketnya sama Ardi. Kalau emang Rara itu dijodohinnya sama Kak Vero, harusnya dia deket sama Kak Vero dong, bukan sama Ardi. Asli, Vin. Lu cemburu sama Ardi? Ya, si Tasya mau dikemanain, Vin? Wah, kacau lu, parah. Ya ampun, kawan. Ale tuh jangan PHP-in anak orang toh. Kasihan kawan. Aduh, Dan sepertinya beta lihat Nona Tasya itu tuh sudah baper sama Ale. justru itu yang tambah bikin gua bingung sekarang. Aduh, gua kira nih ya, malam ini itu yang bingung cuman gua. Ternyata ada juga yang lain. Mama kenapa beta jadi ketularan bingung dari kamu orang berdua ini ya? Hah? Gara-gara lihat kamu orang berdua ini galau karena perempuan. Aduh Tuhan, semoga nanti kalau beta sudah punya pacar, beta tidak boleh galau lagi seperti laki-laki dua orang ini ya. Bambang, emang siapa sih yang lu mau pacarin? Ada. Ya Bella lah. Oh, ala Bella. Silakan, Kak. Ya ampun. Makasih Bang. Ale ini kenapa bawa-bawa nama Nona Bella Rese itu lagi? Beta bilang buat kamu orang berdua ya. Mau nanti kalau seandainya negara IPA dan IPS itu bersatu pun, beta tidak akan pernah mau pacaran sama Nona Rese itu. Catat itu catat. Ya terus siapa yang mau lu pacarin selain Bella? Sebetulnya beta masih punya rasa pada Nona Riva. Tapi daripada disenggol dan ditikung lagi sama Farel, lebih baik beta simpan dulu beta punya rasa ini. Beta melangkah pelan tapi pasti. Sampai nanti waktu yang tepat tiba untuk beta umumkan buat beta punya kawan-kawan semua. Oke, kalau memang itu yang kamu mau, saya akan buatkan kontrak baru untuk kamu dan Mike.
Gimana misalnya? Kamu bisa mulai perform malam ini? Oh, bisa kok Om. Tentunya setelah tanda tangan kontrak yang baru. Betul kan, Madam? Halo, iya, saya mau minta tolong bikinin kontrak baru untuk penyanyi kafe atas nama Michelle dan Mike. Oh ya, Madam, jangan lupa tolong cantumin namanya Rifki ya di situ. Soalnya kan Rifki manajer saya. Loh, Sel, Rifki kan lagi sakit. Terus kalau nama dia dicantumin dalam kontrak kamu, berarti dia juga harus ikut tanda tangan dong? Enggak, ya intinya taruh aja namanya Rifki di situ. Tanda tangan atau enggak kan ya urusan belakang. Halo, tolong sekalian kamu cantumin atas nama Rifki sebagai manajernya Michelle ya. Yang tadi kamu paham kan? Nah ya, kalau nanti udah selesai tolong kamu langsung kirim ke saya. Oke? Namanya Mike juga udah kan, Madam? Sudah. Terus kamu mau apa? Mau apa lagi? Mumpung saya lagi mood nih. Oh, udah cukup kok, Madam. Terima kasih. Ini semua Tante lakuin buat kamu, Aldino. Semoga setelah ini kamu udah gak marah lagi sama Tante. Michelle, kamu udah bisa mulai perform. Saya juga belum pernah lihat kamu perform kan? Bisa. Ya udah biar saya langsung ke panggung sama Mike. Tunggu. Sahabat kamu itu yang kerja part time di sini? Mana? Riva, Ya, itulah siapa namanya. Kenapa dia nggak datang ke sini? bukannya Madam bilang kalau Riva milih acara sekolah berarti dia dipecat ya? Nadif, lo kesini sama siapa? Tenang saja Nona. Beta itu datang ke sini itu sendiri saja. Nona bisa lihat toh. Iya sih, terus lo mau ngapain coba? Beta mau makan bareng sama Nona Riva tentunya. Ini Beta ada bawa gorengan lengkap dengan cabai rawit kesukaan Nona Riva. Ini ada tahu isi sama pisang moleng. Pokoknya yang mantap punya Nona. Ya tidak kalah rasanya sama Ibu Kanti yang di sekolah itu. Apaan sih lo random banget dah. Aneh tau nggak? Ngapain coba bela-belain ke rumah gue malam-malam gini cuma buat bawain gorengan. Mama Nona Riva, kata orang toh, kalau perempuan itu kalau lagi bete, sedih, dia itu pasti suka makan yang banyak. Dan beta tahu toh, Nona Riva ini pasti lagi galau dan juga sedih karena Farel itu. Makanya beta datang bawa gorengan buat makan bareng sama Nona Riva. Ya udah, kita makan bareng. Nih. Beneran enak. Lo beli di mana coba? Di perempatan Tikman Nona. Tapi toh ada lagi yang lebih enak. Di dekat beta punya rumah itu namanya gorengan Pak Anyun Isak. Nah, nanti lain kali beta bawa buat Nona ya. Apaan sih lo ada aja tau nggak? Nadif, kalau gue dibeliin gorengan terus nih ya, nanti badan gue yang udah gendut gini makin gendut makan gorengan terus. Tidak apa-apa Nona. Kalau gendut toh, beta ini tetap suka saja. Maksud beta itu Nona, suka bersahabat dengan Nona Riva yang cantik, manis. Ya begitu tuh Nona. Makan lagi. Oh gitu. Ya, makasih Nadif gorengannya. Makan lagi tuh? Makan Nona. Nah. Boleh? Itu ada cabai tuh, makan cabai tuh. Nggak, boleh ini? Boleh. Makasih. Halo semuanya, gimana
gimana kabarnya hari ini? Baik. Kembali lagi sama saya Michelle. Saya Mike. Jadi sekarang kita berdua mau nyanyiin satu lagu buat kalian semua. Betul sekali, dan lagu ini adalah lagu ciptaan saya sendiri. Kebetulan juga sering saya bawakan di sini. Untuk teman-teman yang tahu, boleh ikut kita nyanyi bareng. Semoga terhibur. Tuhanku cinta dia, ku ingin bersamanya, ku ingin habiskan nafas ini berdua dengannya. Jangan rubah takdirku, satukanlah hatiku dengan hatinya, bersama sampai akhir. Terima kasih semuanya. Makasih semuanya. Pak, harusnya Mike nggak perlu nyanyi bareng sama Michelle di cafe ini. Kan tadi kamu dengar sendiri, Al. Memang kemauannya Michelle seperti ini. Lagian nggak sesuai dengan kemauan kamu. Michelle tetap nyanyi di kafe ini. Ya udahlah, kita pulang aja. Ya, Priti. Iya, Mas. Ayo, Al. Hati-hati ya, Mas. Mami! What's new, baby? Mami kenapa sih nggak bangunin aku tadi pagi? Aku kan telat jadinya ke sekolah. Ini gara-gara aku telat, aku jadi nggak sempet dandan, nggak sempet ngeblong, nggak sempet make up. Ih, so ugly. Baby, kamu kan bisa lihat Mami tuh baru pulang ya sayang. Nggak bisa kamu izinin Mami istirahat dulu, baby? Mi, ini ya gara-gara Mami bikin aku telat. Aku jadinya harus lewat pintu belakang anak IPS. Gara-gara gerbang depan tuh udah ditutup. Terus you know what? Mi, aku dibully sama anak-anak IPS dan anak-anak IPA juga nggak ada yang percaya sama aku. Oh, berarti kamu itu sudah kena mosi tidak dipercaya sama teman-teman sekelas kamu. Berarti kamu harus ubah siasat untuk bisa menarik simpati dan juga kepercayaan dari teman-teman sekelas kamu. Maksud Mami, aku harus pencitraan gitu biar anak-anak percaya lagi? Of course, supaya mereka lihat kamu itu udah jadi anak yang berubah, jadi anak yang baik dan anak yang bisa dipercaya lagi sama mereka. Masa kayak gitu aja harus Mami ajarin? Biasanya anak Mami pinter, nggak perlu diajarin lagi. Iya Mami, cuman kan keadaannya kayak gini, aku lagi stres banget. Jadi aku nggak bisa mikir kayak biasanya. Nah, itu kamu tahu sayang. Pinter deh. Kalau orang stres berarti nggak bisa mikir. Nah, kamu jangan bikin Mami stres dong. Mami tuh lagi banyak kerjaan loh, baby. Ya udah ya, Mami istirahat ya. Mami ke kamar dulu. Nanti kamu suruh Mimin anterin minuman buat Mami, oke? Oke. Bagus juga sih idenya. Gue harus bikin pencitraan jadi cewek baik-baik. Sampai anak-anak satu sekolah balik lagi percaya sama gue. Baru gue akan serang si Michelle itu lagi. Baru kali ini Papa merasa direndahkan oleh orang yang bekerja sama-sama kita. Al, Michelle itu betul-betul keterlaluan. Dia paksa kita turuti semua kemauan dia. Kamu masih mau pertahankan dia, ha? Pak, aku yakin Michelle kayak gini karena dia lagi marah sama aku, Pak. Dia tuh sebenarnya baik kok. Alah, Papa nggak habis pikir sama kamu, Al. Sekarang tugas gua adalah bikin Mike jauh-jauh dari Michelle. Gua nggak mau Michelle semakin deket sama Mike dan akhirnya mereka CLBK lagi. Gua harus cari cara buat ngejauhin mereka. Makasih. Makasih ya. Makasih ya, Kak.
Terima kasih. Hai, Mike, Michelle. Boleh kita bicara sebentar? Bisa? Perkenalkan, nama saya Berliana. Saya produser Scorpio Musik Indo. Ini kartu nama saya. Sini. Saya tertarik banget sama penampilan kalian berdua tadi. Apalagi sama lagunya. Apa kalian ciptain lagunya sendiri? Iya, Bu. Nice. Kalau gitu, saya mau undang kalian untuk ke kantor saya. Karena saya tertarik mau buat single lagu kalian berdua ini. Gue harus coba ngomong lagi dari hati ke hati sama Riva. Mudah-mudahan aja Riva mau maafin gue dan balik lagi jadi pacar gue. Kayak si Nadif. Tapi kenapa dia dari arah rumah Riva ya? Tapi masa iya sih Nadif dari rumah Riva? Ngapain dia? Mungkin gue salah lihat. Bisa aja itu orang mirip aja sama Nadif. Karena nggak mungkin juga kan Nadif diam-diam mau nikung gue. Saya tunggu kalian di kantor saya ya. Kalau nggak keberatan juga kalian save nomor saya. Iya Bu, ini nomornya saya save. Nanti saya WA ke nomor Ibu ya. Oke, makasih ya. Ya. Kalau gitu saya duluan. Terima kasih, hati-hati. Hei, Gue udah buang. buang kemana? Kebuang, nggak tahu kemana. Ih, Apaan sih? kok dibuang sih? Ya udah, nggak Enggak. mau. Pegang nggak? Pegang. Kamu tuh kenapa? Ini tuh penting, Neng, ini penting buat kita. Ya buat lu, buat gua enggak. Kenapa begitu? Ya karena gue udah sering nemuin orang kayak Bu Berliana kayak tadi. Dan ujung-ujungnya bukan siapa-siapa kan? Neng, Ada orang ngebayar buat cuman bohongin gue nggak mau lagi. Apaan sih? dengerin. Nggak semua orang itu jahat kayak orang-orang suruhannya Aldino, Neng. Aku yakin kok Bu Berliana ini emang beneran produser. Nih, aku sering denger loh Scorpio Musik Indo ini. Ini label yang sering ngorbitin penyanyi-penyanyi terkenal. Ya tetep aja gue nggak mau. Lu nggak bakal bisa maksa, gue nggak mau. Oke, gini aja, biar adil, aku bakal selidikin dulu label ini beneran asli atau enggak, dan Ibu Berliana itu beneran produser musik itu atau enggak. Kalau emang asli, kamu harus ikut aku ke kantornya. Terserah lo mau ngomong apa, intinya sekarang gue mau pulang. Oke, aku antar. Enggak, gue naik ojol. Kamu lupa, kan ibu kamu ngajakin aku dinner. Oh iya, ibu tadi kan nyuruh gue ngajakin Mike makan di rumah. Kan? Hey. Halo Pak, gue di depan rumah lo nih. Oke. Kenapa, Rel? Oh enggak, gue cuma pengen ngobrol sama lo sambil makan gorengan. Gue bawain tahu isi sama pisang molen kesukaan lo.
Oh, tahu isinya juga tahu isi jeletot. Kesukaan lo banget kan? Maaf banget ya Rel, tapi makasih banget karena lo udah bawain gorengan ke sini. Cuma gue udah makan gorengan duluan bareng Nadif. Karena tadi sebelum lo kesini, dia udah datang duluan. Nadif. Jadi yang gue lihat tadi beneran Nadif. Ngapain dia kesini? Kenapa? Lo marah karena Nadif kesini? Ada urusan ya sama lo? Gue turun bentar. Bilang apa? Kasih. Sama-sama. El, kok baru pulang? Katanya cuma sebentar. Tadi El ketemu papanya Aldino dulu, terus disuruh perform dulu, makanya agak lama Bu gitu. Oh, tapi semua urusan udah beres kan? Tenang Tante, kalau ada aku semuanya pasti beres. Bisa ngomong sesuai fakta nggak? Kenyataan gitu. Ya orang bercanda Neng Beb. Kok baper banget sih? Nanti aku boleh bercanda kan? Biar nggak ngegas mulu kayak... Nggak ada yang ngelarang bercanda, cuma bercanda lo tuh nggak lucu. Jadi garing. Udah sih. El mau ke toilet dulu deh. Mike, masuk yuk. Aku langsung pulang aja Tante. Loh, kan kita mau makan malam bareng. Emang El nggak bilang tadi sama kamu? Iya, cuman aku nggak enak kalau bertamu malam-malam. Nggak apa-apa, kan cuma sebentar makan malam doang. Habis itu kamu langsung pulangnya. Udah, nggak usah malam-malam. Ayo udah, yuk makan yuk. Tante, masakan Tante ini enak banget. Sumpah, Tante tuh dari dulu emang kalau masak nggak pernah gagal enaknya. Kamu nih bisa aja. Nambah-nambah. Nih, ayamnya belum kan? Oh, iya ya. Tapi abisin dulu yang ini. Pokoknya nanti kalau kamu bawa pulang boleh kok. Wah, masih ada kok di dapur. Loh, nggak enak kalau gitu Tante. Gue jadi kangen sama lo botol kecap yang suka makan sama gue dan ibu di sini. Daripada saya ambil hati waktu tante marahin saya, mending saya ambil ini tante. Ibu tante. Maaf tante berisik. Enak banget soalnya. Nih. Enak banget. Beneran kamu suka? Nasinya ditambah, ayo. Boleh tambah dikit. Nih telurnya ya. Mau kasih tante. Neng Beb, Apaan sih? kamu kenapa kok senyum-senyum sendiri? Enggak. Pengen ketawa aja. Lagi inget yang lucu-lucu, kenapa? Masalah? Ingat yang lucu-lucu? Ingat apaan? Jangan-jangan nih kamu lagi inget waktu kita dikejar soang ya? Bentar, emangnya El itu pernah dikejar sama soang? Iya Tante, jadi waktu itu nih kita lagi jengukin temen kita lagi sakit, jengukin ke rumahnya. Jadi halamannya tuh luas banget. Nah, kita jalan nih Tante di pinggir. Tiba-tiba ada soang ngeliatin ke arah kita, matanya melotot, terus sayapnya begini kibas-kibas. Dia ngejar kita Tante. Dia lari. Ingat teman kita sampai jatuh ke selokan. Oh iya, itu. Oh, si Mila sampai nyungsep ke selokan. Mila, namanya kok sama sama Tante? Enggak, bukan teman kita namanya Mila. Teman sebangku aku nggak sih? Bukan Tante ya. Akhirnya Neng Beb bisa ketawa lagi di depan gue. Semoga gue bisa bikin Neng Beb ketawa lepas terus.
Nah. Sama-sama. Makasih.